hadir di tengah-tengah kita. Meskipun sempat beliau ini tidak hadir beberapa saat karena satu kondisi, tapi ya hawanya itu terasa sampai sekarang. Betul, ya. betul. Ada dan tiada, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, ini kosong-kosong isinya. Iya, betul. Nah, ya. Ya, kalau kosong tolong diisi. Oke. Siapakah beliau? Ray tentunya paling mengenal nih. Saya tambahin sedikit cerita aja ya. Jadi teman-teman orang yang satu ini berkesan secara pribadi sama gue ya. Karena beliau adalah kakek leadernya gue sendiri. Dimana kalau gue ngobrol dengan leader gue, Glenn, gue dapat masukan-masukan dengan gayanya Glenn. Ya. Tapi begitu gue ngobrol dengan leadernya Glenn, which is yang satu nanti yang bakal share ini, itu gue dapat hikmat-hikmat yang berbeda. Jadi perspektif yang berbeda, yang gak kepikiran. Sama manusia biasa, betul ya. Jadi teman-teman adalah tepat untuk di awal tahun ini kita boleh dengerin. Karena apa yang bakal lo dengerin itu baru bakal kedengeran sekarang, ya. Bener kan? Bener kan? Karena dia baru mau ngomong, ya. Iya. Oke, jadi teman-teman pasang telinga, siapin catatannya dan kita mau I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Belum apal ya. Oke, ada sukacita hari ini teman-teman. Oh, seru ya. Di sini kayaknya banyak yang baru-baru, jadi beberapa mungkin belum apalagi baru rekrutnya setengah tahun, kayaknya belum lihat saya gitu ya. Kenapa? Karena saya lagi moksa dulu ya.
tapa di pohon bodi tiba-tiba moksa gitu ya. Eh, jadi teman-teman seperti yang teman-teman tadi lihat, saya sekilas saja ceritain background saya. Saya join udah cukup lama di Prudential ya. Kebetulan ini tahun ke 16 sudah 16 jalan lewat ya. Jadi event yang punya kantor aja kok Andre kode agentnya kalah tua sama saya ya. Kok bisa ya? Karena dulu yang rekrut saya Cioke ya. Nah Cioke paling tua kode agent. Kasih plus dong buat Cioke. Jangan bingung gitu dong. Kode agent you berapa? 0016 kan? 0015. Nah, dia direkrut belakangan ya. Jadi di sini yang paling senior tuh Cioke. Oke. Jadi teman-teman tadi udah lihat sekilas saya cukup lama di sini. Saya tuh nggak punya banyak hal yang mungkin teman-teman lain sharing bisa lebih hebat, bisa lebih pinter. Tapi saya cukup banyak pengalaman di sini ya. Oke. Nah hari ini saya akan ceritain sepenggal perjalanan saya. Jadi teman-teman lihat saya dulu dari wadah pengusaha karena saya nggak pernah bekerja sama sekali. Dari kecil dididik buat jadi didoktrin ya lebih tepatnya. Sekeluarga besar saya semua pengusaha, akhirnya saya didoktrin jadi pengusaha. Kuliah pun gak niat, kalau teman-teman tadi lihat hampir DO ya, 7 tahun kuliah. Jadi kalau itu sidang gak lulus, saya DO teman-teman. Jadi paling hebat ngabisin duit orang tua ya, saya gitu ya. Setelah lulus, bingung nah, mau ngapain, karena nggak mau kerja, mau punya usaha, biasa kan mau punya usaha, gaya-gayanya, kan suruh gue jadi pengusaha nih. Tanya dong ke Babe, minta modal, mau buka apotik. Butuh 600 juta saat itu. Babe saya belongo-belongo ya lihat ya. Mana ada kan. Kok dari kecil dididik jadi pengusaha begitu minta modal kok nggak ada. Akhirnya culang-cileng nyari-nyari peluang. Nah, kebetulan koko saya toko handphone. Akhirnya saya belajar, saya ngeles servis handphone dan sebagainya. Ini buka juga toko handphone ya. Buka toko handphone, buka lagi istri, buka toko baju, butik. Kemudian saya buka warnet ya. Warnet itu cukup besar, ada 80 komputer ya waktu dulu ya. Jadi lumayan dari situ penghasilan zaman dulu cukup lah sekitar 20 juta tahun 2005. Anak satu, kayaknya bahagia hidup kok fine-fine aja ya. Tapi sekali waktu teman-teman ada orang yang paling jahil di dunia ya. Tetangga saya teman-teman namanya Andre Gunawan ya. Dulu kita tetanggaan, rumah sama, muka gantengan saya sedikit dibanding beliau ya. Jadi dulu mobil beliau tuh sidekick apa? Escudo ya. Escudo zaman dulu Genji mungkin nggak tahu ya. Escudo ya, itu mobil purbakala ya teman-teman ya. Kalau yang saya mobil Panther pun udah punah kayaknya sekarang ya. Panther sudah punah. Jadi kalau ganti gigi juga zaman dulu masih kayak Superman, diinjek tangannya begini ya, kayak Superman ya. Jadi mobilnya kayak gitu, rumah sama, mobil sama, tidak ada senjangan sosial di antara kita ya. Cuman saya lebih ganteng sedikit ya, tetap ya. Oke. Nah, saya tuh suka sekali biar mobil tua gitu ya, mobil lama, tapi saya suka nyuci mobil sendiri gitu ya. Ketika saya cuci mobil, ini saya tetanggaan sama dia kayaknya udah setahun lebih, apa hampir 2 tahun. 2 tahun kayaknya, dia 2006 loh datangnya. Ya, berarti 2 tahun ya. 2 tahun kita bertetangga. We never talk, teman-teman. We never talk. Cuman kadang-kadang dia suka kalau lewat naik mobil, begini aja, senyum. Saya juga senyumin lagi gitu ya. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Nah sekali waktu si Usil ini teman-teman, si Usil, dia tuh baru ganti mobil, waktu itu Grand Livina baru keluar ya. Wah ada mobil baru nih di komplek. Dan ketika saya cuci mobil, nih tuyul ya, nyamperin saya teman-teman. 2 tahun tetanggaan nggak pernah nyamperin. Beli mobil baru nyamperin saya. Sombong amat ya. Oke. Nah, jadi si beliau ini tiba-tiba datang nyamperin saya atau pakai tuyul aja lebih seru kayaknya. Nyamperin saya bila tiba-tiba bilang gini, "Will, tumben rajin nyuci mobil." Astaga. Ya. Mobil dia baru dan nyamperin saya, "Tumben nyuci mobil." Wah, kok hati ini terasa menggelora, tapi kan tetangga, sopan santun ya. Ya yang penting mah bersih rapih aja lah gitu ya, masih bisa enak dipakai gitu ya, karena kita tahu pengusaha tuh uangnya nggak boleh spare banyak-banyak, muter di barang kan.
Iya, ini orang belagu baru beli mobil. Terus beneran dia ngomong kayak gini, Will, gua tuh ya baru jalanin prudensial 3 bulan, gitu. 3 bulan, 4 bulan. Tuh, gua kebeli mobil baru cash. Astaga. Can you feel what I feel? Tapi kan tetangga, kudu sopan santun. Wah, bagus satu. Kalau begitu bersyukur ya. Bill bener nih 4 bulan. Kalau nggak percaya nih gue bawain slip income gue dari Prudential biar lu lihat. Oh gila ngajak berantem nih orang bener ya. Tahu udah gila. Saya tahu dia orang kerja di bank atau bank apa dulu ya. Saya tahu akhirnya Citibank. Cuman dulu saya nggak tahu bank apa. Kebeli mobil 4 bulan cash di Prudential. Pasti kurang lebih keuangan juga kan. Ini mah cuci duit. Teman-teman 4 bulan kerja yang katanya kerja, yang saya di doktrin nggak pernah tahu orang kerja tuh nggak susah buat lebih, bener nggak sih? Tiba-tiba nih orang kerja 4 bulan beli mobil cash, ini kan bajingan nih pasti nipu duit nasabah nih. Mau bawa slip income lagi, ya bolehlah kalau lu mau bawa mah terserah. Nanti gue print dulu ya buku tabungannya. Beneran ya teman-teman, malam-malam ada orang gila gedor-gedor rumah saya. Jadi datang, dia cerita sekilas, iya gue bener gue bawa jalan Prudential nih, slip income gue di Prudential tuh ke Bank Panin gue, saya tahu banknya Bank Panin, sampai sekarang saya masih ingat, karena itu buku jijik bener saya lihat. Iya kan, Panin kan? Dikasih lihat saya tuh, lihat, dari 4 bulan Prudential transfer berapa ke gue, Bill? Saya hitungin, wih, 180 pas 165, saya lupa, udah seorang lebih segitu lah ya, seharga mobil Grand Livina baru, teman-teman. Saya cuma bilang, kok bisa? Dia juga cuma bilang, minggu depan datang ya. Nggak lama teman-teman saya diracun ke tempat teman-teman juga saat ini. Siap plus buat leader saya teman-teman. Oke, jadi teman-teman paham bahwa saya itu bukan berasal dari orang yang pengen jadi agent insurance, bukan juga pengen jadi pebisnis asuransi. Saya tuh adalah pengusaha basicnya. Tapi saya tahu di sini ternyata saya menemukan usaha yang lebih hebat dari usaha-usaha lain di luar sana. Oke, kasih aplaus dong buat Prudential dong. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang perjalanan saya datang ke bisnis ini. Nah, saya pengen cerita sekilas seiring waktu 15 tahun saya di Prudential, namanya kita kalau lagi hidup kan pengennya enak-enak aja, bener nggak sih? Mau apa? Cukupin, pengen ini tercapai, jalan-jalan tercapai ya. Pengennya hidup indah gitu ya, udah nggak sih? Apa mau kadang-kadang kalau saya lagi di restoran makan, kadang-kadang suka ada ulet lah, atau pesanannya berbeda, pernah nggak ngalamin? Pernah teman-teman. Hidup itu nggak pernah sesuai pesanan teman-teman. Nggak pernah sesuai pesanan. Tahun lalu saya diizinkan buat ada suatu kondisi yang buat saya memberikan saya tamparan, buat saya menyadari bahwa hidup tuh nggak pernah sesuai keinginan, apalagi ketika lu nggak put effort di area tersebut. Ya, jadi saya terkena stroke teman-teman tahun kemarin, sekarang udah gagal lagi ya. Jadi, enggak, it's fine. Oke. Emang gagal bukan bidang saya sih, tapi yang penting saya lebih ganteng dibanding leader saya gitu ya. Oke, hidup gak sesuai pesanan teman-teman, tapi bersyukur teman-teman, saya memutuskan untuk mengikuti jejak si tuyul tadi tuh ya, dan bertahan selama 15 tahun. Ketika situasi nggak bagus teman-teman, orang di luar sana mungkin kondisi seperti ini akan menghabiskan energinya, mentalitinya, but not for me teman-teman. Nggak buat saya. Saya cuma cukup menata mental saya, mikir next step, karena finansial sama sekali nggak kekurangan teman-teman. Untuk berobat semua udah di-provide karena saya berada di bisnis persiapan tentunya. Insurans itu bisnis persiapan, benar nggak sih? Iya, ketika amit-amit resiko yang kita nggak pernah pesan itu datang, saya udah siap. Buat anak saya udah siapin kuliahnya, saya udah siapin juga buat ketika kondisi kritis datang, even walaupun saya diambil teman-teman, keuangan keluarga saya nggak akan turun. Yes, saya percaya itu karena saya udah siapin semua. Istri saya tinggal depositoin, anak-anak tetap sekolah seperti biasa, tetap ke mall seperti biasa. Cuman satu hal,
Yang saya nggak bisa terima adalah kalau saya nggak ada, mereka masih perlu saya didik. Jadi saya begitu terkena sakit, saya berusaha untuk pulih dan lebih panjang umurnya. Buat apa? Buat punya waktu buat mereka. Oke, hari ini saya mau apa nih? Stand up komedi aja ya. Bagi-bagi dulu, boleh. Jang punten pangnyandakeun dia ka dia, Jang. Karena dari tadi dia nyerang, kita serang balik ya. Hanupis Kang. Kang apa Jang? Oke. Jadi kita bermain dulu. Mau teman-teman? Mau ya? Oke, kita pajang dulu biar enak teman-teman nanti milihnya ya. Kok cuman aqua katanya ya? Oh, ini lumayan katanya. Teman-teman, ini cuma minuman doang, tapi teman-teman ada snacknya juga. Jadi kalau yang nanti benar menjawab, teman-teman ambil minum satu, snack satu ya, bebas ya, seorang satu ya. Yang benar, ada dong. Oke. Ini kayaknya saya boleh minta tolong Cici Adri deh yang luar biasa. Bikin TTS di sini, kolom-kolomnya. Nah nih menurun 4 kotak gitu, kayak gitu. Nah ya, Ci Adri bantu ya. Betul, ini terinspirasi dari Cak Willy ya. Nanti yang benar boleh teman-teman ambil hadiahnya. Oke. Nah, sambil menunggu saya cerita sedikit lagi teman-teman. Jadi teman-teman, selama saya 15 tahun punya polis prudensial teman-teman. Saya bayar polis sebulan tuh 40 juta kurang lebih. Semua ya, UP, kritis, kesehatan keluarga, semua ya, kurang lebih 40. 15 tahun nggak pernah klaim teman-teman. Sekalipun nggak pernah klaim sakit. Rugi nggak? Enggak teman-teman, karena asuransi itu bukan untung rugi. Asuransi itu rasa tenang teman-teman. Nah ketika kejadiannya tiba teman-teman, klaimnya banyak gak? Banyak teman-teman. Jadi tahun kemarin itu saya masuk rumah sakitnya 3 kali teman-teman dirawat. 4 yang dirawat 4. Yang nanti itu cerita buat lain waktu ya. Jadi dirawat itu 4 kali teman-teman. Dioperasi dan lain sebagainya. Kalau berawat jalan non-stop sampai sekarang. Even hari ini pun makan obat nggak berhenti-berhenti. Tiap bulan kontrol ke dokter, cek darah, sama beli obat ya. Jadi setiap bulan buat obat saya itu 5 juta teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya income di bawah 5 juta, coba pikir baik-baik teman-teman. Coba pikir baik-baik teman-teman. Kalau kejadian ini terjadi sama teman-teman, udah siap belum? Udah bagus belum proteksi teman-teman? Buat saya pribadi, bersyukur saya udah mempersiapkan dengan baik. Sehingga kondisi seperti ini nggak mengganggu sama sekali teman-teman. Nggak mengganggu. Karena ada program kritis, saya beli ke program kritis. Betul, kalau waktu itu dulu ISIS itu mentok 1 miliar. Saya beli 1 miliar, akhirnya keluarnya 1 miliar. 1 miliar hitung-hitungan bodoh. Deposito berapa? Yang gampang 6% aja. Berarti 60 juta dibagi 12. Sebulan berapa? Persis 5 juta. Bunganya buat beli obat, kontrol dokter, cek darah. Pas Kak? Pas teman-teman. Nggak pusing. Nggak nambah sama sekali pengeluaran saya. Nah, so itu fungsi kritis teman-teman. Buat pengganti. Karena rumah sakit tuh nggak program black card teman-teman. Mohon maaf nih ya, nggak bayarin seumur hidup teman-teman kalau kena penyakit kritis dan butuh pengobatan. Iya teman-teman. PPH itu cuma bayar kalau kita masuk rumah sakit sebulan sebelumnya dan 3 bulan setelahnya. Tapi setelah bulan keempat, mohon maaf berusaha sendiri ya. Kamu sakit mau apa saya nggak tahu, teman-teman tetap berusaha cari uang pengobatan. Teman-teman kasih tahu ke orang di luar sana pentingnya punya program kritis teman-teman. Karena saya udah merasakan teman-teman manfaat dari program tersebut. Nah teman-teman tinggal kasih tahu ke orang di luar sana. Oke, udah sih. Nah thank you, kasih aplaus dong buat Cici Adri dong.
Boleh mau juga. Oke. Kita main ya, teka-teki ya. Ini pertanyaannya gampang, Jadi saya berikan buat partner dulu deh ya. Boleh ya? Boleh ya, partner dulu ya. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Pertanyaan pertama, di dua mendatar. Nah, ini dua ya. Mendatar ya. 5 huruf, teman-teman. Pertanyaan adalah, sebelum berjumpa dokter, biasa kita disuruh tunggu ke titik. Oke, paling belakang. Klinik. Salah, maaf. Oke, ada lagi? Ada lagi? Disuruh? Nah. Oh, salah itu pertanyaan Mandeman. Maaf. Biasa. Maaf, matanya udah plus, jadi pertanyaannya salah. Mohon maaf. Oke, dua mendatar. Ini mendekati nih, bentar lagi nih. Kalender Cina disebut dengan kalender titik. Dua mendatar. Silakan, Ci. Lunar, salah, kurang tepat. Boleh? Imlek, betul sekali. Silakan ke depan pilih makanan dan minumannya ya. Dua mendatar Imlek. Wah, seru ya. Masuk. 4 menurun. Teman-teman perhatikan, udah ada kata bantunya K. Hasil kerajinan daerah Garut adalah jaket titik. Ibu, silakan. Boleh, oke, boleh, betul. Silakan Bu, ambil hadiahnya. Jadi partner cepet-cepet ya, angkat tangan ya. Oke, pertanyaan berikut. Sudah ada clue. 5 mendatar. Karena tadi saya salah, yang paling belakang diizinkan menjawab duluan ya. Boleh ya? Tadi saya salah ya. 5 mendatar. Sebelum berjumpa dokter, biasa kita disuruh ke ke ruang titik. Ya, itu dulu. Tadi soalnya salah. Ruang apa? Ruang tunggu, betul sekali. Oke, silakan ambil hadiahnya. Asik ya, kok gampang. Kita dapat snack ya. Nanti kita reimburse ke Andre ya. Oke, thank you. Berikutnya, 3 menurun. Nah, 3 menurun. Sudah ada clue juga ya. Nah, ini boleh semua ya. Mulai dari sini boleh semua ya. Nggak usah partner. Yang penting duluan angkat, yang duluan saya lihat. Keputusan langsung jawab, ntar perebut berisik. Oh, sambil bilang gas ya. Duluan bilang gas ya. Oke, 3 menurun. Pak Tarno adalah pemain titik. Sulap, betul sekali. Silakan Koko Arya pilih hadiahnya. Kok receh ya? Kok receh ya? Oke. Berikutnya, semua boleh jawab ya. 3 mendatar. Sudah ada clue-nya ya. Porsi makan nasi untuk kuli biasa disebut sembako. Kelihatan ya dari badannya ya, sembako. Minumannya ini nggak ada yang ngambil? Oh, nggak ada. Ya udah, kita simpan buat. Oke. Udah direfill, tenang. Sudah direfill. Ada semangat, teman-teman? Karena teman-teman bersemangat, teman-teman, maka soalnya jadi bersemangat.
Kalau tadi levelnya masih level partner 3-4 bulan sampai setahun ya. Sekarang level udah yang startup jawabannya nih. Oke, soal berikut. 7 menurun. Sudah ada clue satu di sana? Saya udah punya jawabannya di sini teman-teman ya. Jadi saya nggak mungkin ganti jawabannya ya. Oke, 7 menurun. Penjara biasanya akan sangat heboh bila semua napinya titik. Philip. Kabur. Salah. Ada lagi. Penuh. Salah. Udah. Tidur. Oh, salah. Ribut. Salah. Gelut. Salah. Oh, bukan. Salah. 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 Gelut. Salah. Tadi sudah. Oke, saya ulang pertanyaannya. Penjara biasanya akan sangat heboh bila semua napinya Martin, ribut, salah. Batuk, betul sekali. Kasih aplaus buat Rian. Kongres dong buat Rian dong. Cici Adri boleh lihat, betul jawabannya, saya nggak ganti-ganti. Betul ya. Coba bayangkan teman-teman. Kalau satu penjara napinya batuk, heboh nggak? Heboh, takutnya COVID, HMPV. Bener teman-teman. Oke, pertanyaan berikut. Hadiahnya masih sama, 50.000. Semangat? Semangat. 6 mendata. 6 mendata sudah ada clue? Sudah ya. Oke. Pertanyaannya adalah, Pak Tani menanam padi. Betul sekali. Oh, pada protes? Coba dengarkan pertanyaannya. Pak Tani menanam padi di lewat. Pak Tani menanam padi di lewat. Nggak percaya, saya bikin Cici Adri, boleh dibaca ini benar jawabannya? Benar ya? Benar. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Ini kayaknya udah ada yang tahu deh. Udah ada yang tahu deh. Tapi nggak apa-apa lah, berarti dia meresearch ya. Satu menurun terakhir teman-teman. Pertanyaannya adalah, di jalan saya, yang udah jawab nggak boleh, udah dapat hadiah nggak boleh lagi ya. Satu menurun. Di jalan raya ada motor, truk, dan juga bus. Selain itu, di jalan raya juga ada titik. Yaris, salah. Polisi, salah. Mobil, tepat tapi salah. Ulangi, di jalan raya ada motor, truk, dan juga bus. Selain itu, di jalan raya juga ada titik. Supir, salah. Wan, sama ya? Boleh? Titik. Pas sih, tapi kurang pas jawaban, salah. Oh, nggak ada yang bisa jawab ya. Tadi kan 50.000, saya naikin jadi 100.000. Ini pertanyaan terakhir ini. 100.000 teman-teman. Ada yang mau jawab? Boleh? Garis, salah. Garis putus-putus. Nggak mau. Hah? Gitu ya? Putri! 100.000 untuk Putri. Ini kok pada protes? Coba bukain di Google, cari di jalan raya.
Keluarin. Jawabannya Kok pada protes? Saya punya bukti, teman-teman. Boleh sini keluarkan buktinya. Coba buka yang ini nih. Nih, coba nih. Tuh, kasih lihat tuh ke teman-teman. Sama teman-teman, silahkan dibaca. Ada nggak ini? Kasih aplaus buat Cak Lampo. Oke, udah semangat teman-teman? Nanti kalau saya lagi sharing, harusnya semangat ini ya. Jangan tidur ya. Oke, boleh dibuka bahan saya? Nah, boleh turunin aja. Oke, sharing saya adalah stairway to success hari ini teman-teman ya. Kadang-kala kita suka pengennya sukses aja, benar nggak sih? Pengennya bahagia aja, pengennya senang, pengennya happy. Tapi teman-teman perlu aware, perlu sadari bos, setiap apapun keinginan kita, mau bahagia, mau sehat, mau happy, mau sukses, selalu nggak bisa langsung teman-teman. Betul? Ada di sini tiba-tiba happy? Orang gila teman-teman bisa happy ya. Tapi buat saya mau happy mungkin saya perlu lihat anak saya yang telah saya didik jadi baik orangnya. Saya happy, betul? Saya pengen anak saya jadi pandai, saya didik juga begitu pandai, saya happy. Pasti ada progresnya teman-teman, benar nggak sih? Benar kan? Ada yang tiba-tiba langsung happy, even main lotre pun ada progresnya teman-teman. Pemenang lotre itu juga nggak instan teman-teman. Mereka perlu jalan. Kalau di Amerika tuh kayak di Indomaret gitu ya. Mereka beli berapa jumlahnya dan nungguin pengumumannya, dia buka, dia tuker. Ada prosesnya nggak teman-teman? Ada, mungkin lebih singkat. Tapi perlu teman-teman aware bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu ada prosesnya teman-teman. Jangan tertipu dengan yang di IG. Teman-teman lihat tiba-tiba kaya, tiba-tiba kaya. Teman-teman cuma lihat sepotong. Atau mungkin teman-teman lihat casing. Betul? Tapi selalu ada progres yang mereka telah lakukan sebelumnya. Sampai di sini kita bungkus? Bungkus. Oke, boleh di next. Ada di saya ya. Oke, sebelumnya saya pengen cerita dulu. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, semua orang punya achievement. Saya dengan kondisi saya tahun kemarin, saya punya achievement nggak? Ada dong. Mari kita lihat achievement saya. Gedein lagi dong, biar keren dong. Ini achievement saya nih. BCC Elite ESCC Legacy achieve 1 miliar. Jadi produksi saya teman-teman, belum 1 M tahun kemarin, tapi saya nyairin duit prudensial 1 M ya. Ini achievement teman-teman ya. Satu-satunya di Legacy, pertama kali. Kasih plus dong buat saya dong. Berikutnya, Rookie Club PPH Legacy, klaim PPH 400 juta. Dan achievement ketiga saya, BCC klaim Legacy total 1,4 miliar. Ini achievement teman-teman. Produksi saya tahun kemarin 460 juta. Saya ngeklaimin 1,4 miliar teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, achievement saya adalah new breakthrough teman-teman. Saya bisa kejar 250 juta api dalam waktu 2,5 bulan dengan kondisi stroke teman-teman ya. Saya pernah kejar 600 juta teman-teman dalam waktu 1,5 bulan ketika saya nggak kena stroke. Tapi ketika kondisi stroke saya mikir ya, gimana saya kejar ya 250 juta 2,5 bulan ya. But I can do this. I can do this. Saya tetap lakuin dan saya berhasil teman-teman ya. Dan achievement saya ya, yang terakhir di tahun 2024 adalah ini teman-teman. Didn't lose hope in very very bad condition. This is my biggest achievement teman-teman. Teman-teman, banyak sekali achievement yang mungkin orang di luar sana nggak pahami tentang diri teman-teman. But I know what I have achieved. Pertanyaannya teman-teman tahu nggak? Achievement apa yang teman-teman pernah dapat?
Kumpulin teman-teman, bangga pada diri sendiri ketika berhasil. Ketika ketemu orang, berhasil ngalahin rasa males, berhasil ceritain, berhasil bikin review polisi yang baik, berhasil presentasi yang bagus. Achievement terbaik teman-teman dimulai dari hal-hal seperti itu. Kasih plus dong buat teman-teman dong. Oke, nah hari ini saya di sini sharingnya cuma menyambung aja sih apa yang Ko Andre minggu lalu sharing. Tentang apa teman-teman? Vision ya. Jadi setelah vision, nah sharing saya adalah setelah vision. Kan visionnya udah sama Ko Andre ya. Sharing saya adalah setelah vision teman-teman. Pertama, setelah vision ya teman-teman perlu terjemahin jadi goal. Udah nggak ngomong visi lagi. Visi itu langkah step awalnya. Ketika teman-teman melihat apa yang teman-teman mau, teman-teman terjebakkan menjadi sebuah goal. Kenapa perlu menjadi sebuah goal? Saya akan jabarin. Kenapa sih goal itu penting dibanding ketika teman-teman mengejar ya, dibanding mengejar visi. Nah yang pertama, goal yang baik itu harus mengandung unsur smart. Teman-teman bisa cari, ini udah banyak sekali, saya pun udah sering cerita. Yang pertama adalah spesifik, perlu detail. Goal tuh perlu detail teman-teman. Pengen pergi luar negeri, kemana? Pengen ke Eropanya mana? Londonnya mau di mana nginepnya? Di Mayfair mau kemana aja? Mau ke Primax, mau lihat istana ini, mau ke sini. Nah teman-teman perlu sedetail itu, biayanya berapa? Nah, kalau misalkan nggak di luar pro ya, measurable, ini penting sekali teman-teman. Perlu dapat diukur dengan agenda kerja. Karena kalau teman-teman nggak tahu cara ngukurnya, gimana teman-teman bikin planning dan memastikan teman-teman mengejar goal teman-teman? Karena kalau nggak ada alat ukur teman-teman, mohon maaf nih, gimana teman-teman mau ngejar yang gede? Berikutnya, ya perlu achievable, nyata dan dapat dicapai. Jangan juga pengen bikin goal, pengen terbang ke bulan. Nggak achievable ya, kayak Superman terbang ke bulan, nggak achievable. Perlu nyata barangnya dan bisa dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Berikutnya relevan, goalnya perlu sesuai dengan yang teman-teman mau, visi teman-teman. Jangan ikut-ikutan goal orang, musik goal ini orang pergi ke sini, yo orang ini pengen ini, saya juga It doesn't work that way teman-teman. Nggak bekerja seperti itu. Teman-teman perlu goal benar-benar didesain spesifik buat diri teman-teman. Berikutnya time bound, yang membedakan paling besar visi dan goal adalah waktunya teman-teman. Goal itu selalu ada batas waktu. Kenapa sih goal itu perlu memenuhi unsur smart tadi? Ini yang mungkin teman-teman jarang dapat, belum mengetahui. Nah, saya kasih tahu ke teman-teman. Pertama, karena kalender hanya hampir Desember teman-teman di Prudential, betul? Pengejaran, achievement semua hanya sampai Desember, makanya nggak boleh visi, harus goal. Karena ada time bound. Saya visi pengen PCC, tapi nggak dikasih time bound visinya, ya nggak dapat teman-teman. Perlu dibikin jadi goal, perlu ada jangka waktu sampai Desember. Dengan memenuhi unsur yang lain, maka baru bisa dikejar. Dan berikutnya adalah otak manusia bisa bekerja sangat optimal kalau hal-hal tersebut hal yang detail, hal yang nyata, dan ada tahapan-tahapan untuk mencapainya dan perlu menarik secara personal. Makanya kenapa smart itu jadi penting ketika teman-teman bikin goal. Karena otak teman-teman akan bisa bekerja lebih optimal. Kalau saya pengen PCC, gimana caranya? Nggak tahu kudu ngapain ya. Capek nggak kira-kira? Enggak teman-teman. Tapi ketika saya mau PCC, saya perlu gimana? Wah kayaknya saya perlu gini. Nah kita kasih tahu step-stepnya. Stepnya adalah, nah berikutnya adalah untuk mengetes goal ini cukup kuat nggak? Kita udah bikin goal nih. Cukup kuat nggak sih? Sebenarnya simple teman-teman. Di balik sebuah goal, angka atau achievement yang teman-teman mau kejar, itu selalu ada who atau whom. Nggak percaya? Nah, nanti kita tes ya. Ada who atau whom dan seberapa pentingkah hal ini buat mereka. Yuk kita ada volunteer seorang buat sharing goalnya yang udah bikin goal tahun ini. Ada? Oke. Ada? Nggak ada? Belum ada yang bikin goal? Oh gitu. Gitu. Ko Andre, ini tuh orang dalam.
Kok malu-maluin ya? Ya, boleh, boleh, boleh. Yang mau maju, ada gol, ayo ceritain golnya. Boleh. Kok Daniel udah punya gol? Ya, Mikes boleh. Boleh ceritain nih golnya apa tahun 2025? Jadi kata Ko Andre sebenarnya kan lupakan tahun 2024, tapi dilupakan sih sudah dilupakan, tapi dampaknya sih memang sampai 2025. Jadi 2025 itu pengen kejar income lebih sejahtera buat keluarga Ko Willy. Pengen punya pertumbuhan di bisnis. Kalau dulu kan goalsnya lebih ke pribadi apa. Sekarang benar-benar lebih mikirin bisnis itu di Prudential dari partner, dari perkembangan pribadi itu pertumbuhannya mau apa Ko Willy gitu. Oke. Teman-teman yuk kita lihat yang tadi Daniel cerita, income lebih sejahtera. Terus pertumbuhan bisnis. Yaitu sebenarnya ya nantinya akan dengan sendirinya hasilnya ya kesejahteraan menurut keluarga. Daniel akan seperti itu dengan sendirinya. Iya Ko Willy. Oke, yuk kita lihat ke sini. Spesifik nggak? Enggak. Measurable? Belum. Achievable? Ya bisa. Relevan nggak? Mungkin relevan dia pengen income ya. Ada time bondnya nggak? Dari 2025 ada dong. 25. Berarti yang kurang adalah spesifik dan measurable. Neil. Ya. Kalau misalkan orang pengen berenang nih, lu bisa berenang? Bisa berenang. Lu bisa nyetir? Lu bisa bawa helikopter? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Lu pengen bawa helikopter? Nggak terlalu Ko Willy. Nggak terlalu. Yang lu pengen bawa apa deh kendaraan yang lu belum bisa? pengen apa deh sesuatu? Misalkan yang simple-simple aja, hari-hari masak atau apa? Pengen lagi naikin massa otot. Naikin massa otot ya. Oke. Daniel pengen naikin massa otot nih ya. Bawa helikopter apa hubungannya? Pengen lebih besar. Ya. Contoh kan. Yang penting nambah aja sih otot gua lebih besar massa otot gua kan. Tapi lu nggak tahu seberapa besar lu mau naikin. Berapa kilo lu perlu cutting. Berapa protein yang perlu lu makan. Berapa makanan yang lu perlu jaga, periode timeline makanan lu. Kira-kira lu bakal achieve nggak? Masa otot? Enggak ya. Kenapa? Ngawang-ngawang kayaknya. Ngawang-ngawang. Karena kalau nggak detail, mohon maaf nih, otak kita sama aja hold, nggak bekerja. Nah, Neil, ketika lu tahu perlu spesifik dan measurable, lu mau naik income berapa? Tahun ini lu mau naik income berapa? Tadi lu bilang pertumbuhan secara bisnis, pertumbuhan apa yang lu maksud? Tentang hal apa, bidang apa, kriterianya apa, gimana lo bisa mengukur dan mereview pertumbuhan yang lo mau di timeline demi timeline ketika pengejaran setahun ini. Nangkap dia? Nangkap Ko Willy. Teman-teman nangkap ya? Kalau teman-teman bikin goal perlu seperti ini ya? Waktu itu sebenarnya udah ada Ko Willy udah cerita ke Ko Andre kalau dari goals pribadi sekalian diselarasin sama Star Club-nya Prudential kan 725 ya. Nah itu kira-kira dikali secara kasar aja 25% kalau dikejarnya dari produksi pribadi, yaitu nambah income sekitar 15 jutaan kan per bulan. Gitu. Terus sama mau punya 2 partner yang aktif gitu. Kalau emang Daniel emangnya pengennya nambah income berapa sebulan? Ya segitu kan. Segitu. Berarti benar ya? Segitu ya. Berarti bukan goalnya Andre tadi ya? Itu goal lo punya income 15 juta sebulan. Ketika diterjemahin ternyata jadi Star Club. Oke, itu udah lebih detail? Ya lebih detail. Nah sekarang tinggal measurable. Terjemahkan yang lo mau kejar itu, lo taruh ke OCS berapa poin yang lo perlu kejar dengan waktu yang lo punya. Oke, jadi dibagi per kuartal dan juga per bulan. 52 minggu dalam setahun. Betul. Kalau kemarin tuh ngebaginya, kalau misal kejar dari per bulan aja, saya tuh kemarin kejar 100 juta lah sebulan. 100 juta API. Terus diterjemahkan ke OCS point, berarti
25 juta per minggu, taburannya itu 1:3/4 lah ke Willy. Dengan skill yang lu udah punya, dengan kapasitas yang lu udah punya, 1:3 closing rate. 3/4 lah ya. Oke. Apinya average case size 25 juta. Average Rata-rata. case-nya di 15. Oh, kalau lu average-nya 15 dan lu berharap 25, Berarti kali 2 orang. nah, berarti ada yang salah nggak dengan planning yang lu bikin? Oh iya. Nah, mohon maaf nih, kalau lu begitunya expect-nya aja udah salah, hasil di ujungnya lebih salah, lebih gede nih. Karena kan derajat kemiringan biarpun cuma sederajat, selama setahun makin panjang, makin loss-nya gede. Ketika bulan Oktober lu lihat OCS dan lihat api lu, kok miringnya jauh. Nah, jadi mungkin dari case size-nya lu perlu mikirin boleh pindah kolam, tapi it takes time. Atau lu perlu naikin closing rate lu, atau jumlah orangnya lu perlu tambah. Jumlah orang. Garit? Ya. Kasih plus dong buat Daniel dong. Nah. Alhamdulillah. Dapat sesuatu teman-teman? Jadi teman-teman, kalau kita lagi bikin goal bukan main-main teman-teman. Bikin goal ini akan menentukan teman-teman di ujung dapat apa. Iya teman-teman, karena tanpa ini teman-teman nggak mungkin ke ujung. Tanpa ini teman-teman nggak mungkin ke ujung. Makanya saya kasih tahu stepnya tadi. After vision, bikin goal teman-teman. Bungkus? Bungkus ya. After goal, setelah goal apa nih? Bikin goal. Oh, masih belum. Teman-teman perlu mind mapping dulu. Saya udah tahu nih ngejar PCC. Saya pengen udah tahu ngejar Start Club. Nah, sebenarnya tadi Daniel udah kompleks, udah secara langsung ya. Cuman kita bahas satu-satu. Teman-teman perlu mind mapping dulu. Teman-teman perlu tahu peta peperangannya. Teman-teman perlu memperhitungkan harga yang dibayar apa yang kemampuan saya punya, apa resource yang saya punya, apa hal-hal yang perlu saya bentuk seiring perjalanan ini supaya saya punya skillnya. Teman-teman perlu map, teman-teman memahami kondisi teman-teman sebelum memutuskan untuk memulai. Teman-teman punya goal, teman-teman bikin mind mappingnya. Contoh, teman-teman punya goal pengen 1M api nih, punya waktu 12 bulan. Berarti sebulannya kalau mau 1M 83 juta sebulan ya. Kalau tadi Daniel 100 ya. Ini 83. Nah, kalau 83 juta api, teman-teman perlu tahu teman-teman. Nasabah di luar sana, kalau ambil produk Silver B misalkan, tradisional, apinya kurang lebih segini. 11,5 juta api. Oh, orang yang ambil PCA 1M umur 35 ya, bayar 5 tahun, tahunan 35 juta api. Ambil pre-future atau M 20 juta api. Kalau ring saya kebanyakan di umur 35, ya teman-teman tinggal ada gambaran nih. Ini yang teman-teman bisa panen ketika udah waktunya dipanen, kurang lebih seperti ini angka yang bakal keluar. Kalau teman-teman ringnya umur 45, seumuran saya gitu ya. Yang silver B 17 juta api per orangnya. Suami istri berarti 35 gitu ya. PCA 1M ambil, bayar 5 tahun 53 juta. Pre-future ambil CM, apinya 38 juta. Oh teman-teman ringnya umur 55, ambil silver 28 juta. PCA 1M 84 juta. Pre-future 73 juta. Jadi kalau dilihat dari sini, beruntung yang umurnya lebih senior ya, ringnya lebih gede ya. Tapi saya kasih tahu satu hal teman-teman. Kita punya top tahun kemarin tuh Edo ya. Edo tuh umurnya paling muda di antara Winatbi dan Densus. Tapi nasabah dia apakah muda? Enggak teman-teman, dia loncat kolam. Dia masuk ke klub bulu tangkis om-om semua. Makanya bisa dapat apinya yang memang sesuai umurnya. Bisa nggak tadi seperti case-nya Mike Gill, umur 35 tapi apinya 60 juta? Bisa kalau kelasnya menengah atas atau atas. Tapi ini contohnya kan hanya menengah, gitu ya. Dapat gambarannya teman-teman? Nah, jadi kalau di sini teman-teman perlu paham, wah saya nih kurang lebih kondisinya seperti ini nih, gitu ya. Setelah mind mapping teman-teman, after mind mapping, teman-teman perlu terjemahin jadi agenda kerja teman-teman. Game plan-nya saya tahun ini gimana nih buat ngejar goal ini? Agenda kerja yang terukur. Kebetulan di kantor udah di-provide dengan bagus sekali oleh Koko Victor. Kasih aplaus dong buat Koko Victor dong.
Ya, Ko Victor sangat mengimani apa yang Agranum bentuk sebuah OCS yang dia bantu bagiin ke teman-teman semua untuk membantu teman-teman meraih goal teman-teman ya. Agenda kerjanya kudu ada. Nah, kita tahu bahwa ada rumusnya. Rumusnya banyak istilah ya, ada MEA, ada lain sebagainya. Tapi simpelnya gini, hasil, result, itu selalu rumusnya dari jumlah prospek, jumlah berapa orang yang teman-teman bantu, berapa average API dari ring teman-teman, dan closing rate teman-teman tuh kira-kira ketemu berapa orang. Closingnya berapa dari berapa orang gitu. Selalu seperti ini. Contoh, 1 MAP tadi ya, 2 orang sehari, 2 orang baru sehari. Berarti kalau punya 52 minggu dalam setahun, berapa total setahun ketemu orang? 520 orang teman-teman. Kalau partner baru, umur 35 kurang lebih, ya tadilah silver B 17 juta, itu 20 juta lah ya, average case size-nya. Kali closing rate masih baru nih, 10 ketemu closing 1. Bisa nggak dapat 1 PCC misalkan tahun ini? Bisa teman-teman, tapi teman-teman perlu harus konsisten 2 orang setiap hari, tanpa berhenti, Senin sampai Jumat, maka akan bisa dapat PCC. Konsisten. Nah. Kalau 2 orang sehari itu artinya apa sih? Nah, teman-teman perlu aware. Sehari ketemu setengah jam, 1 jam kerja beres. Gitu teman-teman? Enggak, teman-teman. Saya kasih tahu, begitu teman-teman nulis 2 orang, kalau dikerjain bener, 2 orang ini artinya 8 sampai 12 jam teman-teman kerja. Kok bisa? Iya, karena dari 2 orang itu kan teman-teman pertama telepon, ketemu bangun hubungan, ketemu jelasin konsep, ketemu follow up, ketemu minta referensi, sampai udah closing pun after sales service, update produk. 2 orang ini teman-teman akan taruh selama setahun, betul? Apakah sudah closing hilang? Nggak di follow up lagi? Nggak gitu, di sini kayaknya diajarinnya ya. Di OCS juga ada kan setahun ketemu 2 kali, betul? Bener ya? 2 orang sehari itu adalah bisa 8 sampai 12 jam. Kalau teman-teman kerjainnya full service orang tersebut. Mau tambah orang boleh nggak? Boleh teman-teman. Mau lebih dari 220. Sabtu Minggu teman-teman perlu ketemu orang. Kalau mau lebih dari 520. Kalau mau naikin average case size boleh nggak? Boleh. Naik umur, pindah kolam, pindah hobi. Closing rate mau naikin gimana? Ya belajar teman-teman. Belajar gimananya leader-leader yang udah closing bisa closing gede. Lu cara ngomongnya, presentasinya gimana? Apa yang lu bawa ketika ketemu dia? Tiap Sabtu mereka sharing nggak di kantor buat teman-teman free. Gratis mereka kasih ilmunya mereka. Pertanyaan teman-teman mau nggak belajar? Ambil yang bermanfaat buat diri teman-teman, buat upgrade knowledge teman-teman. Begitu teman-teman punya knowledge-nya, apakah teman-teman langsung bisa? Enggak, teman-teman, perlu dilatih. Makanya ada OCS, teman-teman lakuin progress hour-nya, teman-teman lancarin ngomongnya, teman-teman melatih menghandling objection-nya. Seiring pengetahuan dan jam terbangnya berlalu, disitulah terbentuk namanya skill. Di situ baru terbentuk yang namanya skill. Karena seperti tema legacy tahun ini, tiada kesuksesan tanpa skill, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mau punya skill berarti perlu knowledge dan jam terbang. Skill tuh nggak pernah bisa terjadi begitu aja, teman-teman. Pengetahuan teman-teman bisa belajar. Skill teman-teman perlu belajar dan lakukan. Disitulah fungsi dari OCS. Kasih aplaus dong buat teman-teman dong. Nah, siapa nih di sini yang udah terjemahin goal jadi game plan? Wah, saya perlu ketemunya ternyata sehari 3 orang. Saya perlu upgrade kolam, saya perlu gini. Udah? Ada yang seperti ini tahapannya? Udah ya? Ada lagi? Oh, Glenn juga udah ya? Ada lagi? Nah, buat teman-teman yang belum, teman-teman please, kalau teman-teman tahu bahwa goal teman-teman tahun ini penting, colek leadernya, ajak ngobrol, bantuin beresin goal settingnya. Setuju? Setuju ya?
Berikutnya, after game plan, teman-teman. Udah tahu sehari perlu ketemu 3 orang, perlu ganti kolam, perlu tambahin upgrade knowledge, saya perlu belajar ini, saya perlu belajar teknik komunikasi, saya perlu bangun hubungan. Berikutnya adalah pencet tombolnya, teman-teman. Mulai, teman-teman. Masa teman-teman suruh leadernya, dar pencet tombolnya, kerjain. Ada gitu? Nggak ada, teman-teman. Teman-teman pencet tombolnya, jalanin apa yang teman-teman udah punya, lihat, udah terjemahin jadi goal, udah tahu bakal alamin apa di perjalanannya, udah tahu agenda kerjanya, game plan-nya. Tinggal teman-teman lakuin. Nah, sampai di sini baru lakuin. Oke. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya tahun kemarin ketika breakthrough tadi ya. Karena saya tahu, saya punya kapasitas kalau ngejar startup 2 bulan masih bisa lah, saya pernah gitu ya, masih pede gitu, songong gitu ya. Tapi skill itu karena saya punya skill pengalamannya, teman-teman. Karena saya udah pernah 2-3 kali saya kejar startup, cuman 2 bulan. 3 kali saya seperti itu, berarti saya boleh dong, pede dong. Pede ya. Nah, tapi saya belum pernah kejar api startup gitu ya, dalam kondisi stroke. Waktu itu pengen ngejar 250 juta, 2,5 bulan belum pernah. Aduh, kayaknya sih nggak gampang nih. Struggle sih gue pastinya. Tapi gue yakin beres. Nah, saya ceritain ya. Jadi Januari sampai Maret, teman-teman produksi pribadi cuma 150 juta tahun lalu ya. April kena stroke, teman-teman. Begitu kena stroke, wah itu nggak gampang. Pokoknya banyak perlu perubahan lah ya. Spare waktu. Nah, akhirnya baru mulai kerjain lagi tuh Agustus September repricing saya kerjain. Seperti yang teman-teman tahu, repricing itu nambah apinya secuil. Closingnya dipang-pang 100 juta, nambahnya baru 10 juta, 20 juta. Wah, kok kayaknya nggak bener gitu ya buat dibawa cepet ya. Akhirnya Oktober baru 200 juta, perlu 250 juta di Desember. 3 bulan ya. Pernah rekor 600 juta, 45 hari saya pernah. Tapi saya tahu bahwa saya punya goalnya buat kejar 20 juta dalam kondisi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya punya kepengennya, kemauannya. Ini yang penting, penentu pertama teman-teman. Saya terjemahin ke goal. Saya udah punya nih skillnya. Kalau teman-teman tadi lihat, riset adalah market, skill, dan closing rate, average case size, dan jumlah orang kan. Nah, saya udah punya nih average case size-nya. Skillnya, closing rate-nya udah punya kan. Tinggal jumlah orang kalau ketemu orang banyak, kondisi saya kuat nggak? Makanya saya perlu mikir yang sesuai dengan kondisi saya gimana. Nah, akhirnya saya begini, ya udah saya banyaknya online, pakai WA di komputer ya, screen sharing, jelasin tabel, jelasin ini ya. Juga nesting, saya ketemu ke rumah, kebetulan ini saudara nasabah saya juga, jadi di sekeliling itu tuh ada 6-7 orang lah nasabah, calon nasabah semua saya follow up, cuman jalan kaki ketemu orang beda, kan enak tuh. Ada yang jauh juga, kadang-kadang ngajak ketemuan ya ke kebun jeruk lah, ntar kemana lah, tapi masih enak lah disamperinnya, ya nesting. Dan juga beberapa offline ya. Average cash-nya short teman-teman, ini api kira-kira yang bisa menghasilin segini siapa aja ya. Lihat teman-teman, closing rate udah punya lah saya ya. Nah ini teman-teman, di sini genuine mengambil hak peran besar. Kenapa? Teman-teman sadar apa nggak sadar, yang membuat kita sukses itu adalah skill teman-teman. Skill teman-teman. Bisa nggak dokter nggak punya skill jadi dokter? Nggak bisa teman-teman. Seorang penjual yang handal perlu punya skill berjualan nggak? Perlu. Tanpa skill berjualan mustahil teman-teman dia akan jadi seorang financial planner yang sukses. Iyalah, siapa yang mau ketemu teman-teman? Siapa punya UP berapa? Ya terserah kok lah perlunya berapa. Ini manfaatnya kalau ngambil gini gimana? Nggak tahu ya, kok ya bentar ya. Mau ngambil nggak kira-kira? Enggak teman-teman. Ya. Tapi ketika teman-teman punya hatinya, skill mungkin bawa teman-teman sukses, tapi hati teman-teman yang buat itu long lasting. Iya, nasabah saya nasabah lama. Kalau saya hatinya nggak benar buat mereka, hilang nggak? Hilang teman-teman. Di sini kita berbisnis, betul? Saya punya tim. Ini berbisnis kan ya, saya punya tim. Hati saya nggak benar buat tim saya, hilang nggak teman? Tim saya hilang teman-teman. Yang buat kok Andre bisnisnya bisa long lasting sampai 16 tahun lebih,
adalah hatinya Ko Andre. Yang membuat kita bertahan jangka panjang adalah genuine need. Tapi yang membuat kita sukses adalah skill. Nah, udah punya skill, udah punya agenda, udah punya goal, udah mau jalan, udah pencet tombol. Teman-teman jangan lupa, selalu ada yang namanya challenge. Nggak mungkin mulus-mulus aja lah, namanya hidup. Nah, waktu itu saya 2 bulan setengah terakhir saya perlu kontrol lagi ke Penang, perlu ada operasi lagi di Penang, belum anak saya perlu diajak liburan, belum Canas juga begitu ketemu, gue udah punya inilah, gue udah punya itulah. Kan nggak semulus yang kita pengen kan? Nah, tapi saya udah expect ini akan ada. Challenge tuh perlu teman-teman expect akan ada ketika teman-teman ngejar sesuatu. Kalau teman-teman nggak expect, mohon maaf, banyak kecewanya teman-teman. Tapi teman-teman perlu expect selalu ada challenge ketika teman-teman menjalaninya. Nah, ini juga nih, nasabah udah bulan Desember, wah udah mulai liburan. Nah, seru kan ya, yang kemarin ngejar pasti ngalamin yang saya alamin ya. Jadi saya ada nasabah, udah mau, udah tanda tangan, udah closing, udah bayar, tiba-tiba perlu medical check up USG. Wih, ya udah saya kasih tahu. Bu, ini perlu medical check up nih. USG doang sih gampang. Wah, Will, gua hari ini nggak bisa, sibuk pisan kawin emas nyokap gua. Hari ini gue prepare buat besok kawin emas nyokapnya. Lusanya dia 2 hari kemudian udah ke luar negeri. Oke. Apakah dengan oke beres teman-teman? Enggak lah, saya telepon lah. Di chat ngomong oke. Berikutnya saya cari tahu dulu, check up yang dekat rumah dia mana aja. Ada Gading Serpong, ada Mayapada di Modern Land. Oke, saya teleponin Mayapada, ternyata ada, bisa dari jam 9 sampai jam 5 sore. Daftar hari itu bisa buka kalau mau. Saya telepon lagi, Bu, boleh nggak? Nggak lama kok. Lu ada di daerah situ kan, ke Mayapada tuh, nyimpang aja sebentar. Udah, tinggal kita bookingin, lu langsung masuk, cek pulang. Kalau nggak gitu, lu mungkin boleh aja nanti tanggal berapa pulang? Tanggal 27 pulang. Aduh, 27 pulang. Aduh. Oh, 27 takutnya lu kecapean. Kan nggak mungkin 27 tuh mepet tanggal issued, gue butuh issue tuh 31 kan nggak boleh, betul nggak sih? 27 takutnya lu capek, ntar lu lupa, biar lu enak juga, tenang, boleh nggak sih nyimpang aja sebentar? Ya udahlah, nah, beres issued gitu ya. Nah, teman-teman, halangan tuh jangan buat teman-teman jadi pusing. Teman-teman perlu expect selalu kan ada halangan. Tetap perlu stick to the goal dan review terus nih. Kalau ada yang meleset, review lagi game plan-nya perlu gimana. Kalau nggak ada yang nggak sesuai, jangan goal-nya yang direview, game plan-nya yang direview, teman-teman. Game plan-nya yang direview. I'm expecting that will happen, so my body and mind will follow. Iya, nggak ada kata berhenti, nggak ada kata kecewa, nggak ada kata nyerah. Saya udah expect itu akan terjadi di masa depan saya. Target saya beres. Ketika teman-teman udah expect seperti itu, hati dan badan akan follow. Yes, karena saya sudah memperkirakan semua challenge-nya juga. Apa yang perlu saya lakukan. There is no success without your skill. But to maintain that you need to be genuine. Oke. Ya ini saya coba pahami kenapa legacy sangat menentukan tema ini buat tahun ini gitu ya. Nah, kita sedikit bahas tentang expectation. Ekspektasi adalah harapan atau keyakinan terhadap sesuatu yang diinginkan atau diyakini itu akan terjadi, teman-teman. Saya mau pergi makan. Pergi makan nggak? Pergi. Makan apa nggak tahu, betul? Di mana nggak tahu, jam berapa nggak tahu. Apalagi orang yang ngomong gini, saya pengen dong pergi makan. Belum tentu pergi makan orang yang begini, betul? Tapi kalau ada orang ngomong kayak gini, aduh, gua mau pengen pergi ke sini, dia suka ada promo jam segini, besok gua udah booking tempatnya, kira-kira ini besok orang bakal makan di sana nggak? Makan. Dia udah expect dirinya besok akan makan di sana. Sih, ketika teman-teman ngejar goal teman-teman perlu expect diri teman-teman ada di sana. Tentunya ekspektasinya teman-teman perlu rapihin. Karena berbahaya sekali tentang ekspektasi ini. Yuk kita pelajari. Berartilah ketika menentukan ekspektasi.
Kalau ternyata kita udah expect, contoh, ini ada kejadian di salah satu teman saya. Jadi dia udah ngajuin klaim, ternyata klaimnya ditolak karena bawaan lahir. Ya udah dong, dia udah, ya udahlah, iseng-isengnya cobain lagi, majuin lagi buat reimburse. Tiba-tiba approve, klaimnya cair 100 juta. Itu di atas ekspektasi dia nggak? Yang terjadi adalah blessed from the God, teman-teman. Di atas ekspektasi, kita udah nggak ngarepin, tiba-tiba dikasih lebih. Itu berkat dari atas, teman-teman. Ternyata kalau reality sesuai dengan ekspektasi. Ketika saya ngeset, oh udah pasti akhirnya bakal begini, saya perlu ke sini. Dan akhirnya terjadi sesuai yang saya pikirin. Vini vidi vici, teman-teman. Saya lihat, saya datang, saya menang. Udah dilihat dari awal. Udah dilakuin sesuai game plan yang disesuaikan. Dan dicapai apa yang dicanangkan di awal. Nah, expect-nya perlu benar. Jangan sampai reality ternyata di bawah ekspektasi akan terjadi kecewa, teman-teman. Contoh, saya pengen PCC. Tapi saya ketemu orangnya, agenda kerjanya sehari satu lah. Ya, saya training semau-maunya lah. Tapi pengen PCC. Yang terjadi apa, teman-teman? Iya, ketika bulan 4, bulan 5, API nggak sesuai, nggak nambah-nambah. Desperate, teman-teman. Expect-nya jangan ke hal yang teman-teman nggak bisa kontrol. Expect-nya ke yang teman-teman bisa kontrol. Jangan ngarepin nasabah closing tiap ketemu. Ngarepin gimana teman-teman upgrade diri ketika presentasi supaya orangnya lebih tertarik. Expect-nya sama teman-teman bisa kontrol. Bukan ke yang nggak bisa kita kontrol. Supaya apa? Supaya nggak kecewa, teman-teman. Supaya nggak kecewa. So, don't put your expectation same as my expectation or other people expectation. We have different condition and situation. Put your expectation appropriately and detail for your condition, so it will boost you up to reach your goal. Teman-teman, jangan ngikutin ekspektasi saya atau teman sebelahnya atau leader teman-teman. Taruh ekspektasinya sesuai dengan kondisi teman-teman, sehingga ekspektasinya akan membantu teman-teman dalam mengejar goal teman-teman. Karena teman-teman udah expect, jadi semangat. Kita lari jangka panjang, teman-teman, bukan jangka pendek kan? Setahun dulu lumayan panjang loh, teman-teman. Coba teman-teman hitung 1, 2, 3 sampai setahun, panjang nggak? Panjang, sampai berapa miliar teman-teman hitung detik, betul? 1 tahun tuh waktu yang cukup panjang. Makanya expect-nya, game plan-nya perlu sesuai juga buat jangka panjang. Gitu. Jangan pernah taruh ekspektasi di yang nggak bisa kita kontrol. Itu kuncinya, teman-teman. Karena hope Anda akan bisa dihancurkan dengan ekspektasi Anda yang salah. Your hope can be destroyed by your wrong expectation, teman-teman. Berapa kali saya melihat orang-orang hilang harapannya karena ekspektasi yang salah. Banyak sekali, teman-teman. So, kita udah aware, udah paham di sini. Kita perlu expect di tempat yang benar. Setuju, teman-teman? Setuju, teman-teman? Oke, setelah finish gimana nih? Kita udah di udah Desember, udah tank. Pertama, mungkin ada yang achieve, betul? Ada di sini yang achieve goalnya? Ada yang achieve? Masa nggak ada? Ada ya? Ada yang achieve ya? Bagus. Berarti lu udah punya skillnya sama kapasitasnya buat menyerahi itu. Iya dong. Kalau Anda berhasil achieve goalnya, berarti lu udah punya skillnya. Komunikasi sama orang udah bagus, bangun hubungan udah bagus, jelasin konsep udah bagus, betul? Makanya dia achieve. Nggak heran kan? Atau mungkin ada juga yang meleset tahun kemarin. Bagus juga, teman-teman. Kok bagus? Kok meleset kok bagus? Meleset kok bagus? Teman-teman, saya kasih tahu. Itu berarti teman-teman dikasih kesadaran untuk membangun lagi skillnya supaya bisa achieve. Iya kan? Kalau teman-teman meleset dari goalnya, teman-teman berarti dikasih kesadaran
skill saya belum cukup nih. Buat saya bisa meningkatin lagi kemampuan saya, buat saya bisa kejar. Betul nggak sih? Karena teman-teman, satu-satunya saya bilang nih ya, teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki skill dan kapasitas teman-teman adalah ketika hal yang teman-teman inginkan tertunda. Iya, karena kalau teman-teman berhasil aja, berarti teman-teman lagi nggak ningkatin kapasitas. Iya kan? Tapi ketika ada hal yang tertunda, mungkin nggak jadi Star Club, mungkin emosi fail atau apapun, atau mungkin nggak dapat achievement apapun. Teman-teman perlu sadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk teman-teman meningkatkan skill teman-teman supaya next time bisa achieve. Iya dong. Satu-satunya loh teman-teman. Karena hanya ketika ada tertunda kita bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki pengetahuan dan pengalaman kita agar kita bisa memiliki kesempatan yang lebih baik di waktu lain untuk mencapainya. Betul? Saya teman-teman dikasih stroke. Bagus masih dikasih kesempatan, masih nggak lewat. Berarti saya apa? Dikasih kesempatan buat memperbaiki teman-teman. Iya nggak sih? Iya dong. Kalau nggak dikasih gini, saya berubah nggak? Sekarang makan udah sehat, saya udah nggak makan aneh-aneh. Kira-kira saya bakal berubah nggak kalau saya nggak dapat stroke? Teman-teman, saya masih makan sate kambing, tongseng, sampai detik ini. Tapi karena ada hal yang tertunda, hal yang kurang baik, saya diberi kesempatan, teman-teman, buat saya memperbaikinya. Iya nggak sih? Iya. So I miss my health ya, my health condition. Luckily I've been give to opportunity to fix wrong thing and become better. So I learn more, do thing that I can do better than it was, more good as time flies. Ya, masih ada kata kuncinya, more good as time flies. Mungkin sekarang baru naik dari 6 ke 7, mungkin nanti ke 8, mungkin ke 9. Who knows? Who knows? But I know I need to be better. Iya dong. Ini slide terakhir saya teman-teman. Ini state-nya dirusak ya. Ya teman-teman saya udah ceritain semua dari awal. Teman-teman Ko Andre ceritain udah luar biasa bagus dengan visinya, betul? Saya bantuin teman-teman untuk ke next step-nya lagi, untuk jadi goal, untuk bisa teman-teman mapping kekuatan teman-teman untuk bisa diterjemahkan jadi game plan dan akhirnya bisa achieve, dan akhirnya setelah achieve what next. Hari ini teman-teman izinkan saya membagikan renungan di awal tahun ini. Sebenarnya untuk siapa sih kita ngejar goal kita? Mungkin ada yang buat orang tua kita, mungkin juga ada yang buat istri, mungkin ada yang buat anak, mungkin juga ada yang buat diri sendiri. Apakah buat siapanya penting? Nggak penting teman-teman, tapi teman-teman perlu tahu bahwa ini penting. Ketika teman-teman tahu ini penting, kalau teman-teman bilang nggak penting, ya nggak akan jadi penting. Seberapa pentingkah Anda berhasil mengejar goal tersebut? Kalau teman-teman berhasil achieve, ini penting nggak? Seberapa penting? Apa artinya ini buat teman-teman? Ketika Anda mengetahui hal ini penting untuk Anda raih, sudahkah Anda mempersiapkan dan merencanakan game plan Anda untuk meraih hal tersebut? Anda yang bijak pastilah mengerti pernyataan ini. Kehidupan tidak pernah memberikan apa yang Anda inginkan. Kehidupan akan memberikan apa yang Anda pantas dapatkan. Yes. Pertanyaannya adalah, maukah Anda memantaskan diri Anda? Maukah Anda merencanakan dan memulai perjalanan pengejaran goal Anda? Di luar sana banyak sekali orang yang hanya menginginkan hal baik terjadi, pengen hal baik. Tapi kita tahu bahwa kehidupan nggak bekerja seperti itu, teman-teman. Kehidupan nggak akan bisa hanya sekedar pengen, teman-teman. Di sini, di tempat ini, teman-teman,
Kita menyadari bahwa kitalah yang harus memutuskan untuk memulai perjalanan tersebut. Hanya kita, teman-teman, yang memulai perjalanan mengejar goal kita, bukan orang lain. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, teman-teman. Sekarang di tempat ini, saya putuskan untuk memulai. Memulai apa yang mau saya kejar, yang saya mau memulai untuk membuat game plan-nya saya, melatih ekspektasi saya untuk mengejar yang saya mau, dan saya dapatkan di tahun 2025 ini. Hari ini, teman-teman. Sekarang, teman-teman. Saya tahu di perjalanan saya selalu ada halangan. Tapi saya tahu satu hal yang pasti, teman-teman. Halangan ada untuk membuat saya lebih kuat. Halangan ada untuk membuat saya lebih kuat, teman-teman. Saya tahu bahwa tiada halangan yang besar. Karena saya tahu Tuhan saya maha besar, teman-teman. Nggak ada halangan yang besar, teman-teman. Ketika saya terjatuh, ketika saya tertunda, saya paham bahwa inilah kesempatan saya untuk memperbaikinya. Dan menambah kemampuan saya untuk mendekatkan saya pada tujuan saya. Tiada kegagalan dalam hidup saya, teman-teman. Karena saya tahu saya akan selalu bangkit. Saya akan selalu bangkit, teman-teman. Dan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Saya hanya tahu satu hal ini, teman-teman. Saya tahu kesuksesan adalah hak saya. Saya tahu kesuksesan adalah hak saya. Teman-teman boleh bangkit berdiri dan baca bareng-bareng. Success is my right, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman. Lebih semangat lagi, teman-teman. Success is my right, teman-teman. Kak, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga kesuksesan selalu dikejar dan didapatkan oleh teman-teman. Thank you. Selamat pagi. Oke. Sukses merah, teman-teman. Oke, tepuk tangan paling meriah dong, teman-teman, buat Kak Willy. Wow, thank you banget, Will. Wow. Oke. Kita kangen banget sama Willy, ya nggak sih? Kebayang kalau nggak ada Willy ya, legacy itu nggak ada sense kayak begini tuh kayaknya nggak pernah ada loh. Jadi tahun kemarin Kak Willy punya sebuah dapat sebuah musibah, oke? Tapi bersyukur banget kalau Willy boleh berjuang, boleh game plan-nya bagus dan akhirnya menyelesaikan. Saya pikir rebutan paling meriah sekali lagi buat Kak Willy, thank you banget ya Will. Oke, thank you banget. Oke, silakan duduk. Saya mau nanya sebuah hal sama Willy. Will, saya mau nanya sama Willy terakhir. Will, kan Willy nggak olahraga ya? Maksudnya nggak tipe olahraga. Dan gue masih inget, Willy suka ngomong gini sama gue. Dre, gue mah tahu, gue mah umur 60. Bilangnya gitu dulu ya. Maksudnya nggak sesuai sih, tapi gue mah tahu umur 60 gue udah nggak akan ada. Kurang lebih gitulah. Ya karena nggak jaga hidup dengan bagus. Tapi waktu lu nggak jaga hidup, maksud tadi nggak olahraga misalnya. Nggak jaga makan Nggak juga, jaga makan. Ngerokok juga. Pernah kepikir nggak bahwa di umur 43 kena stroke, Will? Enggak sih, saya prediksinya itu mungkin mulai sakit 55 ke atas. Ya hiduplah sampai 65. Nggak ada yang nyangka sih semudah itu. Kebayang nggak? Walaupun kita prediksi hal yang bagus, walaupun kita merasa keadaan kita hari-hari ini mungkin bagus-bagus aja, oke? Tapi in this life you will have trouble. Sampai sejauh ini tingkat mortalitas di seluruh dunia yang saya tahu masih 100%. Benar ya? Artinya semua orang yang lahir masih meninggal. Oke, semua orang yang lahir waktu dia meninggal, entah adiknya sedih, orang tuanya sedih, anaknya sedih, spouse-nya sedih, siapapun juga ngalamin musibah. Jadi setiap dari kita akan ngalamin yang namanya trouble. Dan kenapa kita di Legacy membangun bisnis? Kenapa kita di Legacy perlu bangun sistem yang bagus? Andre, income gue oke-oke aja, keadaan gue sebagai let's say kayak zaman dulu Andre
gue sebagai karyawan kayaknya oke-oke aja. Tapi waktu kita bangun bisnis, tadi Willy cerita di bulan April ya bos ya? April, berapa bulan Will? Akhirnya nggak ngurus kerjaan dulu, menurut lu berapa bulan tuh Will? Waktu itu kayaknya benar-benar full soal ngeberesin diri sendiri lah. 3-4 bulan kayaknya. Fokus ke sana full. Teman-teman yang punya keluarga stroke mungkin bisa ngebayangin ada momen-momen nggak mudah. Ya, bilang nggak mudah terlalu ringan kayaknya ya. Boleh ceritain struggle-nya gimana? Boleh ceritain sedikit Will? Saya ceritain yang bisa saya ceritain aja ya. Jadi teman-teman begitu kena tuh, aduh ya, badan tuh cukup aneh lah di bawah jalan, banyak celeknya. Jadi kayak kabel putus tuh nggak teman-teman. Ketika jalan tuh pasti ada nyet-nyet dan itu cukup sering. Terus mau ke WC biasa nahan, udah tau lah ancer-ancernya, tiba-tiba nggak ketahan. Pipis pun sama teman-teman. Ya memang struggle-nya banyak sekali, hal-hal yang seru lah ketika awal-awal. Waduh. Belum keluarga, belum mikirin anak, sakit kepala, tidur nggak bisa. Saya teman-teman tidur tuh kalau masuk kamar jam 10-11, saya bisa tidur jam 5, jam 4 teman-teman. Merem mata tapi nggak tidur, bolak-balik. Semalam itu Will? Iya sehariannya begitu. Maksudnya semalam gitu, terus besok gitu lagi? Besok begitulah, selama 6 bulan hidup saya seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya bulan ke-7 saya dikasih obat, rada mahal memang, ini 100.000 sekali makan, saya sehari makan 2, obat itu doang ya. Di situ saya mulai enak tidurnya, di situ saya cukup progresnya cukup baik dari titik itu. Tapi sebelum itu, kayaknya kalau bisa tidur pulas tuh bahagia. Begitu Pak. Oke, jadi dalam keadaan 4 bulan nggak bisa banyak ngurusin kerjaan. Saya nggak tahu gitu ya keadaan kantor teman-teman gimana, keadaan bisnis lu gimana. Tapi kalau nggak bisa tidur semalam aja kepala udah rada jangar ya nggak sih, udah rada pusingan ya. Ini lu kebayang kalau 2 bulan nggak bisa tidur loh. 6 bulan bos. Apalagi 6 bulan nggak bisa tidur. Gitu kan. Yang teman-teman suka rajin olahraga, 3 hari nggak olahraga aja kayaknya badan ada yang kurang gitu nggak sih? Lu 6 bulan nggak olahraga loh. Oke? Jadi apa yang Willy alamin sampai hari ini ngeliatin Willy tadi apa? Success is my right gitu ya. Wah ini tuh anugerah loh, benar-benar anugerah loh. Ya nggak sih? Ini senang banget ya ngeliatin Willy. Aduh kangen banget ya bisa begini ya. Gue punya tim Meldi sampai bilang, kok Andre ini tuh speaker dari luar? Bukan dari luar. Ini leadernya Glenn. Oke. Karena bener-bener teman-teman yang 6 bulan kemarin join ke sini nggak denger, nggak lihat sama sekali, gitu loh, sama sekali nggak lihat. Tapi itulah hasil ketika kita berhasil membangun bisnis, berhasil bangun sistem di Prudential. Oke, waktu kita berhasil membangun bisnis, satu hari saya bilang ada badai. Suatu hari akan ada ujian. Ujiannya entah yang namanya retirement. Ujiannya entah namanya spouse sakit. Ujiannya entah yang namanya dipecat dari pekerjaan. Di layoff. Ujiannya entah namanya meninggal. Suatu hari, thank you Will. Duduk aja Will. Suatu hari kita akan ngalamin yang namanya apa teman-teman? Ujian dalam kehidupan. Dan waktu kita ngalamin itu, orang yang bangun di atas fondasi yang benar, sistem yang benar, baru dia akan lihat apa yang dibangun ternyata punya impact yang bagus. Willy bilang bayar polis 15 tahun. Betul? Sebelum ada badai, ya nggak? Bayar polis 15 tahun kayak bodoh nggak sih? Ya kan? Bangun sistem. Sebelum ada badai, lu kerja kayak biasa, income kayak biasa, nggak usah bangun sistem di Prudential, nggak usah ikut Elevate hari Sabtu. Kayaknya nggak apa-apa juga, karena nggak ada badai. Suatu hari waktu akan menentukan. Waktu badai datang,
baru apa yang kita lakukan itu ada faedahnya atau enggak. Baru terbukti setelah ada badai. Pastikah dalam hidup ada badai? Saya mau bilang pasti. In this life, di hidup ini, lu akan punya trouble. Oke, so hari ini kita belajar dari Willy. Oke, kok Willy gue pengen banget. Mulai dari nomor 1 tadi Willy bilang apa? Setelah kita punya visi, punya apa? Punya goals. Teman-teman yang belum ketemu leadernya, cari waktu ketemu leadernya. Bikin goals. Yang kedua bikin apa teman-teman? Mind mapping. Yang ketiga, punya game plan selama setahun. Yuk gue pengen bangun bisnis. Yuk gue pengen punya self development lebih bagus lagi di Prudential. Gue pengen hidup gue lebih punya makna. Lebih gue hidup lebih produktif. Yuk pengen jalan-jalan ke China nanti bareng-bareng sama Legacy. Oke, setelah punya game plan apa? OCS. Willy bilang, setelah itu jaga ekspektasi. Punya ekspektasi yang benar. Dan yang terakhir mencapai garis finish. Finish line. Oke? So, apa yang kita bangun hari-hari ini? Teman-teman, selama 3 bulan ke depan, ikutan The Circle Project. Datang Elevate hari Sabtu. Lu lagi bangun hidup lu, bangun semangat, bangun pola pikir yang benar. Saya mau bilang, mungkin gak langsung kelihatan loh. Tapi ketika nanti ada badai, ya, ketika orang tua suatu hari dipanggil Tuhan atau sakit, diizinkan sakit sebelum dipanggil Tuhan. Kita punya gak keuangan yang bilang, papa, mama yuk saya temenin yuk. Papa mau kemana? Ke Malaysia. Mau ke Singapura, yuk gua temenin. Kerjaan gimana? Nggak apa-apa. Gua dapat manage, udah jadi AD, udah punya tim. Saya percaya income-nya Willy nggak berkurang tahun kemarin. Bahkan bertambah karena klaim. Ya. Tambah aset. Oke? Karena apa? Karena di masa-masa damainya, di masa-masa non-konfliknya Willy, dia udah lakuin preparation. Karena minggu kemarin kita belajar, the future belong to those who prepare and plan for it. Oke? Kalau kita prepare dari sekarang, gue pengen punya income naik, gue pengen punya bisnis system. Prepare dari hari ini. Oke, yang mau aja prepare bilang kiri atau ke kanannya, saya mau prepare buat masa depan. Asik banget, sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Koko Willy. Thank you banget Willy. Oke, asik banget. Ceritanya Willy boleh jadi sebuah role model. Asik banget, thank you Will. Walaupun stroke, lu nggak bikin excuse. Itu standar, asik banget, ya nggak? Bener? Nggak bikin excuse, gue mau ngejar 250. Nggak ngejar juga sebenarnya nggak apa-apa. Punya excuse yang bagus banget dalam hidup. Oke, tapi thank you Ko Willy udah jadi sebuah standar yang bagus dalam hidup untuk nge-excuse. Oke, saya kembali kepada MC Arya dan Bapak Ray. Selamat siang.